orang-orang yang sedang puasa namun terlibat dusta. Hati-hati, dusta nih. Ya, yang pernah saya sampaikan di awal-awal jumpa kita, segala yang merusak puasa. Jadi ada sesuatu yang langsung membatalkan puasa, ada sesuatu yang merusak. Kalau membatalkan itu otomatis ya puasanya batal. Seketika ini kan harus dia qadha. Dan nanti kalau sengaja ada kafarat. Ya, misal mohon maaf ini sengaja makan, kan? Kalau itu kan jarang kita temukan. Tapi kalau nyuri-nyuri ya seakan-akan tidak melakukan, tapi nyuri-nyuri sedikit misalnya kan, dan itu membatalkan. Ya misal ya seperti saya sampaikan dulu, kumur-kumur, dia pakai sirup gitu kan. Memang dia keluarin lagi tapi sebagian tetesan masuk tenggorokan. Atau kumur-kumur pakai air biasa sih, cuman 3 kali kumur-kumur yang keluar 2 kali misalnya kan. Yang satu nggak ada, nah itu kan sama juga gitu. Nah itu udah jelas batal, udah jelas. Tapi segala yang kadang-kadang kita nggak nyadar itu batal. Nggak nyadar kita. Nah itu yang merusak. Ya, dan tingkat kerusakan ketika semakin tinggi itu potensial membatalkan. Makanya nanti para ulama ada yang sepakat bahwa kalau orang sudah terbiasa kebiasaan bohong di puasa itu otomatis membatalkan. Bukan cuma merusak, karena memang menggugurkan pahala-pahala dan sebagainya. Ya, nah di sini teman-teman sekalian, ini harus hati-hati karena kadang ini yang kita nggak sadar. Kalau yang membatalkan orang tahu lah, makan, minum, berhubungan seksual siang hari itu udah paham. Tapi yang merusak ini yang paling bahaya. Dan merusak ini melahirkan dosa. Hati-hati. Ya, melahirkan dosa. Ya, yang paling bahaya nanti sudah puasanya nggak dianggap, dosa lagi, ya kan? Gibah itu kan dosa, bikin hoax dosa, berselisih dosa. Ya, dan di sini ada orang-orang yang ketika sedang puasa dia nggak bisa nahan itu. Ya, nulis status tentang orang lain, bicara tentang kejelekan, ya, komen-komen yang kotor dan sebagainya, ya kan? Bikin hoax, nyebarkan berita yang nggak benar. Nah itu hati-hati, ya hati-hati. Nah apa yang terjadi? Kemudian wala amala bihi, kalau orang masih nekat melakukan itu, sengaja dia melakukan perbuatan itu padahal dia tahu ini Ramadan dan dia mengatakan dia puasa, maka falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah nggak butuh dengan puasa dia. Kalimatnya ya ada pakai ya ada lagi. Falaisa lillahi hajatun ya fi an yada'a ya ta'amahu wa syarabahu. Ini kan orang puasa ini meninggalkan dengan cepat makan, meninggalkan dengan cepat minum. Dia kan nggak makan, nggak minum. Ya kan? Bahkan ketika ada makan dan minum pun dia segera kan tinggalkan ya, dengan cepatnya. Kenapa? Takut tergoda gitu kan. Nah itu secepat itu dia meninggalkan makanan, secepat itu dia meninggalkan minuman. Ya tapi kalau dia masih berbuat zur, ya tadi misalnya mohon maaf sekali lagi, ya bikin hoax, cerita yang nggak benar, atau sekarang misalnya musim-musim persidangan ya bersaksi yang tidak benar, gitu kan? Atau sekarang musim-musim misalnya di media sosial nulis-nulis hoax yang tidak benar dan sebagainya. Secepat Anda meninggalkan makanan dan minuman ketika Anda merasa puasa, secepat itu pula Allah tidak menganggap perbuatan Anda. Allah secepat itu meninggalkan puasa Anda. Ya, jadi ketika seseorang masuk dalam perbuatan zur, seketika ditinggalkan oleh Allah esensi puasanya. Jadi orang-orang ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ya, dan ada segelintir orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunaikan puasa tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar saja. Ya, dia cuma lapar, dia cuma haus, nahan aja. Cuma nahan, tapi nggak dapat apa-apa. Tidak ampunankah? Mohon maaf juga. Ya, tidak keberkahankah, tidak pahalakah, tapi yang dia dapatkan apa? Yang dia dapatkan pengabaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh, enggak perlu dengan puasa dia. Nah, itu kan enggak dianggap. Ya, Anda udah ngerjakan sesuatu dianggap enggak perlu. Nah, jadi sayang teman-teman sekalian. Dan lebih daripada itu bisa berdosa. Bisa berdosa. Ya, sekarang misalnya, maaf ya, si fulan, saya enggak katakan Anda ya. Anda atau saya, si fulan misalnya dia puasa. Ya, harusnya kan dapat pahala kan? Tapi karena dia masuk dalam perbuatan qaul az-zur, dia berdusta misalnya kan, atau dia bikin hoax, dia sengaja ngarang cerita yang nggak benar dan sebagainya gitu kan. Nah, pokoknya berbuat atau berkata atau bersikap seperti itu, puasanya ditolak oleh Allah. Saya nggak butuh. Udah nggak butuh, kan ditolak tuh. Udah otomatis pahala nggak dapat. Udah gitu dia berbuat sesuatu yang kotor, misalnya bikin hoax tuh, kan dosa. Sudah ditolak oleh Allah dan dia menerima dosa. Ini yang paling bahaya. Artinya hati-hati betul teman-teman sekalian dengan hadis di bab yang ke-8 ini. Ini adalah pembelajaran bagi kita. Hikmah terbesarnya dari sini adalah bagaimana Allah membuat satu hukum yang ketat melalui Rasulnya dalam training Ramadan. Untuk membuat kita lebih baik, dibiasakan selama 30 hari. Kan kalau orang biasa makan kerupuk 30 hari, ya begitu hari ke-31 kerupuknya nggak ada, dia kan akan bertanya kan, kerupuknya mana? Ya kan? Ya sama persis orang ikut training. Kalau ketat nih, Anda kan, ya Anda sih, Masya Allah, Anda kan terbiasa ikut training. Di perusahaan, apalagi di militer gitu kan. Di birokrasi, diplomasi, semua training dulu. Diplomat itu muda sebelum ditempatkan training dulu. Di pekerjaan yang profesional training dulu.
Ya, itu semua training, guru-guru, bahkan ada trainer, ada macam-macam dan sebagainya. Semua training. Bukankah pekerjaan yang hebat, trainingnya begitu ketat? Silahkan cek. Kalau mau jadi pengusaha yang hebat, misalnya kan mau jadi pegawai yang hebat, apalagi di militer dan sebagainya, disiplinnya tinggi dan sebagainya. Apa yang terjadi? Untuk membentuk karakteristik. Makanya setelah training itu selesai, Anda tuntaskan, kan kepribadian Anda berubah kan? Perilaku Anda lebih baik. Jadi hukum ini dibuat ketat oleh Nabi SAW atas petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk merubah perilaku kita lebih baik. Ya, Allah menginginkan kita menjadi hamba yang baik lewat puasa ini. Makanya ketika kita selesai lulus di madrasah Ramadan ini, yang terjadi pada diri kita adalah peningkatan takwa. La'allakum tattaqun. Dan takwa itu puncak kebaikan. Jadi jangan dipahami, aduh, percuma nih, gak dapet nih puasa, orang kayak gini nih. Ah, kenapa sih begini, kenapa? Tidak, untuk membuat Anda lebih baik. Sekarang pertanyaannya, Anda mau jadi orang baik atau enggak? Itu aja. Ya. Dan puasa ketika ditunaikan dengan benar, berubah kita jadi baik. Jadi kalau Anda pengen jadi baik, ikuti semua sistemnya. Ya, jangan pengen sendiri, pengen ini, pengen itu, ya pengen dilakukan begini, begitu. Ya, itu anak kecil namanya yang belum balik. Anak belum balik kan pengen seadanya aja gitu. Ya. Karena itu teman-teman sekalian, semoga apa yang kita bahas hari ini mendapatkan manfaat sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan merubah persepsi kita terhadap syariat, terhadap tuntunan agama, bahwa pahami setiap unsur-unsur yang ada dalam syariat, baik berupa perintah ataupun larangan atau informasi, hakikatnya ingin menata kepribadian kita lebih baik di hadapan Allah, tampil dengan akhlak mulia, mengumpulkan pahala sebagai bekal pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan rahmatnya dan bisa meraih surga yang kita impikan, kita cita-citakan.